Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali dengan kami di BPT Situbondo. Hari ini kita akan coba melanjutkan dari pekerjaan kemarin ya, membuat deskripsi atau profil lahan yang akan kita bangun atau kita buat. Kemarin di bagian 1 kita sudah konversi dari JPX ke SAP, kemudian menginput data-datanya ya, menginput, mengedit field rasternya. Nah, jika kita buka atribut tabelnya seperti ini yang kemarin itu ya, dari nama pohon, ketinggian, koordinat, petugas kebunnya, aplikasi yang sudah dilakukan pada saat itu. Jika kita buka profilnya ya, tiap-tiap titik pohon ini adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi tiap pohon sudah terdapat data-datanya, koordinat, ketinggian, petugas, aplikasi yang sudah dilakukan ya. Nah, sini kurang lebih seperti ini ya. Kita akan terus lengkapi sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan di kebun ini. Kita contohnya 3 ini saja dulu. Kita lanjut, dibuka kembali artikel box-nya, kemudian spatial analysis tool, buka yang interpolasi dan IDW. Nah, ini IDW. Nah, fieldnya ada di elevasi ya. Kemudian ini biasanya saya biarkan di defaultnya ya, posisinya di defaultnya biasanya. Kemudian namanya kita rubah sedikit. Defaultnya itu biasanya ada di C ya, di sistem. Nah, ini sudah keluar hasilnya, jadi sudah berupa layar-layar warna berdasarkan ketinggiannya ya. Ini ketinggiannya tidak akan kita kurangi atau bagi-bagi secara manual ya, kita biarkan dulu. Nanti di pembagian garis konturnya kita baru membaginya. Langkah selanjutnya kita akan rubah sistem koordinatnya ya, yang dari awalnya di GPS itu di WGS 1984, kita akan rubah ke sistem projected coordinate system. Maksudnya rubah ke projected UTM ini nanti akan mempermudah di editing field calculator-nya ya. Jadi untuk mengedit, mengentry atau membuat perhitungan itu dengan sistem UTM projected itu lebih mudah, bisa dibuka maksudnya gitu. Nah, kita buka ini outputnya. Kita kopikan aja ya, yang dari defaultnya seperti ini kita copy dan edit sini. Misalnya ya, biarkan aja dulu coba. Nah, ini sering saya temui ya, biasanya karena
softwarenya sudah mungkin sudah belum diupdate. Saya masih versi 10.5, sekarang sudah ada yang 10.7, mungkin 10.8 ya. Kita ulangi lagi Arc Toolbox, Surface Data Management Tool, dan di Project Raster ya. Ini rasternya, kemudian itu kita biarkan. Kemudian output koordinatnya kita ganti di projected coordinate system, cari yang UTM, kemudian Indonesia WGS 1984 South. Nah ini cari yang lokasi kebun kita kebetulan ada di Kabupaten Cianjur di 48S, zona 48S. Oke saja. Tunggu notifikasinya. Nah ini sudah selesai hasil konversinya ya. Kita hilangkan titik pohonnya. Nah ini sekilas kita bisa melihat perbedaan berdasarkan ketebalan warnanya ya. Jadi ada animasi yang bisa kita olah di sini. Kita coba ganti warnanya dengan yang lebih cerah. Klik kanan properti ya, simbologi. Nah ini yang warnanya, efeknya kita rubah. Seperti ini misalnya. Oke. Nah ini kurang lebih seperti ini. Kita samakan aja dulu dengan yang IDW ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis-garis konturnya ya. Kita cari di surface kontur. Nah ini output rasternya, kita coba juga dulu sini. Misalnya kita simpan di sini ya. Kontur kebun, induk, save. Nah di kontur interval ini kita harus tentukan atau kita pastikan jika misalnya gambar deskripsi kebun itu yang akan kita cetak dengan skala tertentu ya, misalnya saya akan cetak dengan skala 1:1500. Nah di kontur interval itu adalah ketentuannya adalah skala dikali 1/2000 ya, skala kali 1/2000. Karena saya menggunakan skalanya 1:1500, maka kontur intervalnya adalah 0,75.
Ini ya 0,75. Perhatikan penamaan titik komanya ya. Jadi kalau komputer rekan-rekan sistemnya titik ya, di sini juga titik. Kalau koma ya koma juga itu. Nah ini hasilnya ya, konturnya sudah jadi, garis-garisnya. Kita bisa edit di sini ketebalannya, kemudian labelnya. Sebenarnya dari sini sudah selesai ya membuat garis konturnya, tapi kita bisa permanis atau kita bisa tambahkan atau kita edit menjadi, misalnya kita bisa memperhalus garis konturnya, membuat labelnya lebih kelihatan, pembagian labelnya lebih sederhana misalnya, atau menambahkan animasi hillside di peta profil kebunnya itu. Kita akan langkah ini untuk yang saat ini kita akan edit konturnya ya. Kita akan coba membaginya menjadi mayor koordinat dan minor kontur ya, mayor kontur dan minor kontur. Kita buka ini untuk membuka, menambahkan fieldnya ya. Kita akan tambahkan field di sini, field baru. Nah, kita akan menambahkan field baru, nantinya akan di label mayor, yang mayor konturnya saja ya. Nah kalau misalnya tidak dibagi, ini kan hasilnya seperti ini ya, tapi ini kadang terlalu membingungkan, makanya akan kita buka atau kita rubah, kita sederhanakan label konturnya menjadi mayor kontur dan minor kontur. Nah ini walaupun kita sudah perkecil, nanti data konturnya juga masih terlalu banyak ya, jadi kita akan sederhanakan juga ininya. Pembuatan mayor kontur dan minor kontur juga itu ada ketentuannya ya, ada ketentuannya. Jadi sederhananya adalah kontur interval itu dikali 5 ya. Kita kembali ke ini, ke fieldnya, field atributnya, tabel atributnya. Kita akan tambahkan field baru, add field, misalnya kategori kontur. Kita singkat aja karena keterbatasan karakter yang harus diketik. Tetap tipenya short integer. Oke. Nah nanti kalau terlalu banyak akan keluar seperti ini ya, kita yes-kan saja. Yang penting kita paham ini maksudnya kategori kontur itu adalah mayor dan minor gitu ya, kita yes saja. Nah sini ini kita akan membuat field kalkulator ya. Jadi kita akan membedakan kontur mayor dan kontur minornya. Jadi kategori konturnya adalah sama dengan mod 3,75 sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya 3,75 itu adalah yang 0,75 yang tadi di kontur interval itu ya, dikali 5. Jadi mod itu maksudnya adalah modulus. Jadi bilangan atau ketinggian atau kontur yang dibagi dengan 3,75 itu yang habis itu menjadi mayor intervalnya ya. Nah, kesalahannya ini adalah karena
yang sistem ininya saya masih menggunakan koma ya, jadi kita ganti lagi berdasarkan sistemnya. Nah yang min 1 ini adalah yang mayor konturnya ya, nanti yang label-labelnya itu yang otomatis tersedia di min 1 itu. Nah ini sudah ada ya, ada yang 0 dan min 1. Yang 0 itu yang minor kontur, yang min 1 itu adalah yang mayor kontur. Nanti sistemnya secara otomatis akan terisi di min 1 itu sesuai dengan garis ketinggiannya. Kita kembali buka di propertinya, kemudian di simbologi kita buka kategori ya, kategori ini kategori kontur. Sorry, ini di-uncheck dulu. Kategori konturnya pilih, kemudian itu di-uncheck, add value-nya. Nah ini ya, jadi sekitar 479an yang akan diberi labelnya. Ini kita edit garis konturnya misalnya dengan ketebalan 70% untuk mayor. Oke, kemudian ini kita yang tebalnya di bawah 70% itu. Misalnya yang ini ya. Kemudian width-nya juga kita ganti yang 0,25 misalnya. Oke, kita apply dulu. Kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat label define class. Nah, SQL query-nya. Nah, kontur, kategori kontur itu, kemudian pilih itu ya, unique value-nya sama dengan dulu. Kemudian get unique value. Nah ini yang min 1, pilih yang min 1. Jadi secara otomatis nanti yang mayor kontur aja yang dilabeli ya. Kemudian posisi pelabelannya di mana? Misalnya saya pilih di tengah ya. Berarti yang above itu dihilangkan centangnya. Kemudian pilih OK. Kita coba apply. Nah ini sudah muncul ya. Jadi tidak semua titik atau semua garis kontur itu ada labelnya. Cukup yang mayornya saja. Kita akan perjelas ya, karena ini mungkin tidak terbaca garis ketinggiannya, kontur ketinggian konturnya. Kita di simbologi halo, pilih yang halo, skalanya kita 1 misalnya. Oke. Oke, coba apply. Nah ini sudah muncul ya skalanya, jadi bisa terlihat. Kemudian kita okekan yang ini ya. Nah ini sudah muncul ini label ketinggiannya. Nah ini
Langkah selanjutnya kita akan membuat animasi hillside-nya. Ya ini ya hillside. Jadi ada perbedaan dari ketinggiannya, ada animasi semacam 3D-nya begitu. Ini batasnya pilih yang ini saja ya, yang barusan kita buat. Nah, saya coba simpan di tempat yang kita inginkan ya, atau namanya saya coba sini, kita rubah ke bentuk hillside misalnya. Coba simpan save. Nah ini kan nggak mau ya kalau kita simpan sesuai ini, kita simpan sesuai defaultnya saja ya, kita ulangi dari awal. Kita cancel ini. Nah ini kita cancel saja. Ini kembali ke project raster. Nah itu biarkan seperti itu. Kemudian kita output rasternya di default ya, terus oke. Nah ini hasilnya ya, jadi sudah kelihatan ada efek animasinya. Kita coba ganti warnanya ya di simbologi. Transparansinya kita 50% misalnya ya. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kita coba hilangkan garis-garis konturnya supaya lebih jelas. Nah ini kita coba tambahkan titik pohonnya atau denah pohonnya. Nah seperti ini ya kurang lebih. Jadi jika digambarkan dalam peta hillside yang sudah ditambahkan hillside-nya, jadi ini yang berwarna hijau itu yang paling bawah atau yang lebih rendah dibanding dataran yang atasnya, dataran yang lebih terang simbol warnanya. Nah yang ini yang paling atas itu adalah yang lebih tinggi. Kemudian kita bisa rubah juga warna ininya ya, animasi ini dengan yang lebih terang misalnya. Simbologi kita rubah warna ini misalnya ke, nah yang ini ya. Nah ini kan agak kelihatan ya, lebih terang ya. Nah yang hijau ini setelah kita rubah warnanya, yang hijau adalah yang ketinggiannya paling tinggi. Kemudian warna lebih merah itu yang lebih rendah gitu. Nah jadi di sini ini biasanya aliran air akan tertumpu di sini ya. Jadi jika rekan-rekan akan memperdalam OPT-nya, di sini bisa kita manfaatkan sebagai perangkap OPT untuk penyakit atau OPT yang sifatnya soil borne atau tular tanah. Kita bisa membuat perangkap di sini, tanaman perangkap di sini, misalnya tomat, tagetes atau lainnya.
Oke, saya pikir sampai di sini dulu materi ini ya, kita membuat kontur. Bagian kedua ini sudah kita buat konturnya, animasinya. Kita lanjutkan di bagian ketiga, membuat apa ya, mungkin semacam random sampling. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kami membuat deskripsi lahan atau profil lahan yang akan kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.